Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Faliza Uliomatarani dengan NIM 23080240004. Dengan saya Sabida Bidanila, NIM 230802418. Jadi di sini tuh kita mau bikin podcast, yaitu dari tugas pesawat ilmu yang didoseni sama Pak Oktio Franky, yaitu terkait tentang filsafat. Ya, Filsafat cinta dan juga filsafat kebahagiaan. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang filsafat kebahagiaan dan filsafat cinta, kita tuh harus kenal dulu nggak sih apa itu filsafat? Sebelumnya kamu udah tahu belum Dita? Apa sih filsafat itu? Kira-kira apa ini filsafat menurut kamu? Sebenarnya aku juga belum terlalu mengerti tentang filsafat lebih dalam, tapi secara teoritis yang pernah aku pelajari dari teman-temanku yang kebetulan suka banget sama filsafat. Jadi filsafat tuh diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofis. Apa sih itu tuh? Jadi kayak itu tuh semacam kebijaksanaan. Dan kalau misalnya pakai kata-kata kita, itu tuh kayak jalan atau usaha mencari kebijaksanaan dari problem diri atau problem kehidupan ini. Dan karena tema yang mau kita ambil itu tentang cinta dan kebahagiaan, jadi kita bisa simpulkan kalau misal filsafat cinta dan filsafat kebahagiaan itu kayak jalan atau usaha mencari cinta yang baik atau kebahagiaan yang baik itu sendiri. Gitu. Aku dengar katanya kamu punya quotes ya? Iya nih, quotes. Apaan tuh? Gini, Ali bin Abi Thalib berkata, jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika dia kembali, maka itu milikmu. Jika dia tidak kembali, berarti itu bukan milikmu. Wah, itu deep banget ya ternyata. Berarti gimana tuh kalau misal secara teoritisnya Pak Plato? Maksudnya tuh apa sih? Gitu. Jadi cinta dalam teori menurut Plato. Jadi Plato ini salah satu filosofi Barat yang pikiran-pikirannya enak kalau disambungin sama tentang agama ya. Terus cinta. Apa sih artinya cinta? Cinta itu bahasa Indonesia dari bahasa Sanskerta. Artinya pertimbangan pemikiran. Jenisnya cinta. Di cinta tuh ada 3 jenis. Oh iya. Apa aja tuh? Yang pertama nih, cinta jasmania. Jadinya kayak fisik lah, kayak pacaran gitu. Itu namanya cinta jasmania. Oh, jadi bersentuhan gitu. Maksudnya ya lawan jenis gitu. Oh, ya terus ada apa? Terus kedua, cinta persahabatan. Cinta persahabatan. Itu tuh Iya. konsepnya kayak gimana ya? Cinta persahabatan, Soalnya kan seperti yang kita tahu kalau misal lawan jenis katanya nggak bisa nggak bisa sahabatan gitu. Itu tuh maksudnya gimana ya? kalau cinta persahabatan ini tidak melihat jenis kelamin, nggak ada serat. Oh, jadi nggak seksualnya. ada lebih gitu, cuman temenan aja, sahabatan aja gitu. Iya, itu menurut Plato ya. Oh iya, terus apa lagi? Terus kalau ini di bahasa Sanskertanya kama. Kalau Latinnya ada amor. Oh iya. Oke. Jadi di cinta jasmania ada cinta yang lebih tinggi nih menurut Plato. Kayak gimana tuh? Ya, Cinta tahapan tinggi itu seperti apa? Kira-kira. cinta ketuhanan. Jadinya kita tuh cinta Terhadap Tuhan Iya, gitu. yang menciptakan kita gitu. Iya. Dan ini tuh tahapan cinta yang menurut aku lebih sulit ya kayaknya. Iya, lebih sulit. Sulit tapi harus. Ya harus. Ya, karena menurutku kita sebagai manusia tuh
emang harus cinta terhadap Tuhan kita, tapi kadang kita mungkin belum konsisten terhadap hal-hal yang Belum cukup Tuhan ya. kita yang Tuhan kita sukai, yang Tuhan kita tidak cintai gitu. Oke, jadi itu tuh termasuk pembagian cinta menurut Plato ya, dimana ada jasmania, ada cinta persahabatan, ada cinta ketuhanan gitu. Dan nyambung juga sih ke filsafat kebahagiaan. Jadi alasan kenapa kita ambil tema ini tuh karena menurut kita ini tuh Nyambung ya. iya nyambung gitu. Kenapa? Karena ya mungkin kita anak muda milenial Gen Z gitu tahu kalau semisal di umur kita yang sekarang pasti kita banyak mengeksplorasi, banyak merasakan atau mungkin pengalaman-pengalaman tentang cinta itu sendiri gitu. Karena cinta tuh sebenarnya penafsirannya tuh cukup dalam ya, nggak selalu tentang lawan jenis gitu. Kan sempat dibahas juga tentang cinta ketuhanan gitu kan. Iya. Dan cinta ketuhanan itu berarti bukan hal yang gampang. Susah. Ya, karena ya cinta ketuhanan pasti keharusan, sesuatu yang harus kita rasakan, tapi juga sesuatu yang harus kita pelajari gitu. Dimana yang kita tahu kan cinta juga bukan selalu tentang bahagianya aja kan. Iya. Itu kan pasti ada sedihnya, ada sesuatu yang mungkin lebih deepnya lagi yang pernah kita dengar itu tentang cinta yang paling besar adalah mengikhlaskan. Iya tuh. Seperti quotes Cinta yang susah. tadi sempat disampaikan kan. Nah, kenapa ini bisa nyambung ke filsafat kebahagiaan? Karena ya itu sendiri, karena cinta tuh berkaitan dengan kebahagiaan, dimana menurut Plato tuh jadi cara untuk bisa bahagia itu ada 3 metodenya. Apa tuh metodenya? Oh iya, ini tuh ada 3 cara. Yang pertama tuh pengetahuan, yang kedua itu ada keutamaan, dan yang terakhir itu ada kebahagiaan itu sendiri. Kalau misal di kehidupan kita sehari-hari ya mungkin sesuatu yang bikin senang itu tuh adalah suatu kebahagiaan, ya nggak sih? Ya bahagia. Ya, sesuatu yang bikin kita bahagia itu suatu ya kebahagiaan itu sendiri. Tapi ternyata menurut Plato ternyata ada cara tersendiri untuk kita bisa bahagia dengan metode tadi, yaitu yang pertama pengetahuan. Kenapa sih pengetahuan bisa jadi salah satu cara untuk kita bahagia? Kamu tahu nggak, Gita? Oke, menurut aku sendiri sih ya, kan pengetahuan gini, contohnya kita lulus, misalnya kita udah jadi sarjana nih, udah wisuda nih, ya itu nanti kan itu juga pendidikan ya. Iya, pendidikan, Itu pengetahuan. iya, kan jadi bahagia ya, kita udah lulus. Itu salah satu cara untuk menjemput kebahagiaan itu sendiri. Dimana dari pengetahuan ini kita bisa belajar dan tahu banyak tentang hal-hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Dan ketika kita punya kesadaran tinggi terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan tidak dilakukannya, pasti itu tuh salah satu keputusan dimana kita bisa menjemput kebahagiaan atau enggak, ya nggak sih? Iya. Nah, dan yang kedua yaitu keutamaan. Kenapa keutamaan bisa mendatangkan kebahagiaan? Jadi kenapa keutamaan itu bisa menjemput kebahagiaan? Karena menurut Plato itu sendiri, orang bahagia itu orang yang mengoptimalkan fungsi jiwanya secara optimal ataupun secara pas, tidak lebih dan tidak kurang. Dan juga ada 4 hal nih dalam pengoptimalan atau keutamaan itu sendiri. Apa tuh? Ya, itu tuh yang pertama tuh ada kesederhanaan. Kesederhanaan. Jadi kenapa kesederhanaan? Karena ketika kita selalu merasa cukup terhadap diri kita tuh akan gampang merasa bahagia. Dan berarti kayak bersyukur gitu ya? ya seperti bersyukur terhadap apapun, terhadap takdir yang kita terima, terhadap sedih atau bahagianya kita. Kalau semisal itu tuh ada dalam porsinya, pasti kita akan dekat dengan yang namanya kebahagiaan itu sendiri. Dan yang kedua itu keberanian.
yang ketiga itu kebijaksanaan, dan yang terakhir itu keadilan dan keberanian. Oke, BTW tadi kan aku udah nyampein kuitus ya. Sekarang kamu nih, kan kamu belum tadi. Oh iya nih, aku kemarin sempat baca terkait Plato, di mana beliau ini punya salah satu quotes, yaitu kebahagiaan sejati adalah konsekuensi atau akibat dari kehidupan yang berkelanjutan dalam kebajikan. Jadi ketika kita terus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai aturannya, pasti kita akan cepat mendapatkan kebahagiaan atau menjemput kebahagiaan itu sendiri. Mungkin itu sedikit yang kita ketahui tentang filsafat cinta dan juga filsafat kebahagiaan. Dan kesimpulan yang kita ambil, menurut kamu gimana, Bita? Ini tentang filsafat cinta. Jadi filsafat cinta itu sumber utama kebahagiaan. Jadi cinta itu memberikan pengalaman mendalam dalam kehidupan kita, dan memfasilitasi koneksi emosional gitu. Ya, Jadi itu kesimpulan dari filsafat cinta. ya, dan filsafat cinta itu nyambung juga ya ke filsafat kebahagiaan, dimana ketika kita sudah mencintai hal-hal yang seharusnya kita cintai, diri kita sendiri, takdir-takdir yang sudah Tuhan kita ciptakan, kita akan sangat mudah mendapatkan kebahagiaan itu gitu. Mungkin itu sedikit dari podcast kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin kepahaman dalam materi yang sudah kita pelajari. Semoga teman-teman mendapatkan sedikit ilmu yang kita bermanfaat, yang kita sampaikan juga. See you next time, guys.
じっとおる花びらに唇を寄せてはこちらを向いて春のような微笑み散ってゆく花びらを眺めている手に持った風車回り続け